Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini, admin ingin kembali berbagi informasi seputar P3K, lebih tepatnya mengenai jadwal P3K yang baru saja atau baru beberapa menit yang lalu disampaikan oleh Prof. Nunu. Jadi silahkan disimak saja videonya dengan baik. Jika ada suara-suara berisik, abaikan saja. Oke, kita lanjut saja ke info intinya. Oke, ini dia rekan-rekan ya. Ini di surat PLT Direktur Jenderal dan Guru dan Tenaga Kependidikan. Ini nomor suratnya jelas ya, 730 sekian tahun 2022. Nah, tanggalnya di sini tanggal 20 Oktober. Jadi surat ini dibuat itu di tanggal 20 Oktober, namun baru-baru dipublikasikan. Nah, kita bisa lihat di sini. Nah, ini rekan-rekan ya. Ini 55 menit yang lalu. 55 menit yang lalu, jadi masih sangat-sangat baru. Halo Bapak Ibu, menyampaikan info. Nah, menyampaikan info, ini infonya rekan-rekan ya. Oke, kita lihat bersama-sama rekan-rekan ya. Yang pertama ada pengumuman seleksi. Tanggal awalnya itu tanggal 25 Oktober dan tanggal berakhirnya itu tanggal 25 Oktober. Nah, artinya ada satu hari. Jadi cuma ada satu hari waktunya untuk pengumuman seleksi. Selanjutnya pendaftaran seleksi untuk semua pelamar. Nah, ini untuk semua pelamar sekaligus pengumuman mendapatkan penempatan. Nah, ini yang nomor 2 paling penting rekan-rekan ya. Pendaftaran seleksi untuk semua pelamar, baik itu P1, 2, 3 dan umum, dan sekaligus pengumuman yang mendapatkan penempatan bagi P1, jelas ya. Nah, di sini tanggal 25 Oktober sampai dengan 7 November atau 14 hari, 2 minggu rekan-rekan ya. Nah, ini 2 minggu. Selanjutnya, seleksi administrasi untuk P2, P3 dan umum. Nah, ini tidak ada P1 rekan-rekan ya. Nah, jadi kemarin yang mengatakan bahwa ada seleksi administrasi itu sebenarnya tidak ada, disampaikan oleh Ibu Nunu melalui surat yang dikeluarkan oleh beliau. Seleksi administrasi untuk P2, P3 dan umum itu masih di tanggal 25 Oktober sampai dengan 9 November rekan-rekan ya. Selanjutnya, pengumuman hasil. Nah, ini pengumuman hasil seleksi administrasinya P2, P3 dan umum itu 10 November sampai 11 November. Jadi ada 2 hari waktu yang disiapkan. Selanjutnya ada masa sanggah. Nah, ini masa sanggah jika ada kesalahan dari panitia ya, Panselnas ataupun PPK, jika menyalahkan administrasi rekan-rekan itu padahal semuanya sudah benar, sudah sesuai dengan ketentuan. Ini dimulainya tanggal 12 November sampai 14 November. Ini waktunya ada 3 hari. Masa sanggah administrasi, jawab sanggah ya maksudnya. Jawab sanggahnya itu 15 November sampai 18 November atau 4 hari. Nah, selanjutnya diumumkan kembali setelah dilakukan jawaban ya, diberikan jawaban. Nah, kembali panitia mengumumkan pengumuman pasca masa sanggahnya itu 20 November ini 1 hari ya, 20 November sampai 20 November, ini tetap 1 hari. Selanjutnya, nah ini di poin ke-8, penilaian kesesuaian oleh pengawas kepala sekolah, guru senior untuk P2 dan P3. Jadi perlu dicatat ini untuk P2 dan P3, yaitu 21 sampai 22 atau 2 hari. Penilaian kesesuaian oleh Dinas Pendidikan dan BKPSDM untuk P2 dan P3. Jadi setelah dari pengawas, kepala sekolah dan guru senior itu dilanjutkan lagi oleh Dinas Pendidikan dan BKPSDM ya. Ini 23 sampai 27 November. Nah, rekan-rekan ya, ini untuk P2. Setelah selesai, lanjut ke poin 10, pengolahan hasil penilaian kesesuaian untuk P2 dan P3. Nah, pengolahan hasil ya, yaitu 27 sampai 7 Desember. Nah, ini sudah masuk di bulan 12, tepatnya 11 hari. Selanjutnya di poin ke-11, pengumuman dan pemilihan formasi. Nah, baru untuk pengumuman dan pemilihan formasi untuk pelamar umum. Nah, ini pelamar umum bisa memilih formasi ini di tanggal 8 sampai dengan 12 Desember. Nah, rekan-rekan ya, mungkin rekan-rekan ada yang bertanya, kok ada lagi pengumuman di sini? Nah, kenapa ada lagi pengumuman? Itu jika ada sisa formasi dari P2 dan P3 ini. Jika P2 dan P3 sudah selesai, diberikan penempatan ya, begitu sudah dapat kuota, sudah dapat penempatan. Nah,
dan masih ada sisa, ini baru diumumkan kembali berapa sisa kuota yang tersedia, dan itu yang akan diperebutkan oleh rekan-rekan untuk pelamar umum. Ini 8 sampai dengan 12 Desember. 12 pengumuman daftar peserta, waktu dan tempat seleksi untuk pelamar umum. Nah, ini sudah masuk pelamar umumnya. Pengumuman daftar peserta, waktu dan tempat seleksi untuk pelamar umum. Ini 16 Desember sampai 18 Desember 2022. Selanjutnya, pelaksanaan seleksi kompetensi untuk pelamar umum. Ini 19 Desember sampai 24 Desember atau 6 hari. Selanjutnya, pengolahan hasil seleksi untuk pelamar umum. Nah, ini sudah masuk ya dalam pengerjaan hasil. Ini 24 Desember sampai dengan 4 Januari 2023 atau 12 hari. Nah, di nomor 15 atau poin ke-15, pengumuman hasil seleksi. Pengumuman hasil seleksinya untuk P1, P2, P3 dan umum. Ini nanti diumumkan lagi si A dapatnya di sekolah ini, kecamatan ini, kabupaten ini, begitu rekan-rekan ya. Jadi ini untuk P1, P2, P3 dan umum sudah bisa melihat nanti di manakah mereka akan ditempatkan. Yang pernah ikut di tahun 2021 pastinya sudah paham ya mengenai pengumuman hasil seleksi seperti ini. Ini 5 Januari sampai 6 Januari 2023 ya. Ini 2 hari. Terus ada masa sangka seleksi kompetensi, jawab sangka seleksi kompetensi, pengumuman pasca masa sangga. Jika dalam pengumuman hasil seleksi nanti di sini misalnya ada rekan, kok saya kalah sama si A gitu kan, kalah sama si B, kok saya tidak dapat penempatan. Nah, ini bisa melakukan sangga, baik kompetensinya jika misalnya nilainya kurang, terus ini ada jawab sangganya, terus pasca sangga. Jadi itu rekan-rekan ya. Semoga bisa dipahami apa yang admin jelaskan ini. Jadi ini resmi dari Ibu Nunu Suryani. Nah, ini disampaikan juga dari media sosial beliau 55 menit yang lalu. Namun jika kita mengecek di portal Guru P3K, surat tersebut belum ada sepertinya rekan-rekannya. Ini belum di-upload di sini, baru bisa dilihat di media sosial resmi dari Ibu Nunu. Semoga secepatnya kita bisa melihat selengkapnya rekan-rekannya. Dan jangan lupa rekan-rekan juga pantau terus channel ini. Nanti admin juga akan bagikan mengenai nilai ambang batas ya, atau nilai passing grade untuk seleksi P3K di tahun 2022 ini, baik untuk perawat, dokter, dan yang lain-lain. Nanti admin juga akan share videonya. Mungkin cukup sampai di sini informasi yang dapat admin bagikan. Lebih dan kurangnya admin mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.